Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan Upscape di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Yuliana. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang sharing keilmuan kita, yaitu tentang interpretasi EKG yang sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam, yaitu terkait dengan mulai dari EKG normalnya sampai kepada EKG abnormalnya. Jadi diharapkan teman-teman nanti semuanya bisa mendapatkan ilmu dari sharing video kita kali ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita langsung mulai saja untuk membahas kembali terkait dengan interpretasi EKG yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang pendalaman EKG sampai kepada EKG yang abnormal atau EKG yang mengancam nyawa, saya akan kembali mereview beberapa materi yang pernah kita ulas di video-video sebelumnya. EKG atau elektrokardiogram berbicara masalah sistem konduksi jantung. Nah, pada video-video sebelumnya juga saya jelaskan bahwa sistem konduksi jantung itu dimulai dari sinus SA0 yang dengan frekuensinya itu 60 sampai 100 kali per menit, kemudian akan diteruskan ke AV0. Nah, di AV0 ini frekuensinya itu jantungnya adalah sekitar 40 sampai 60 beat per menit. Selanjutnya akan disampaikan sampai ke left bundle branch ataupun right bundle branch-nya, dan pada akhirnya akan sampai kepada serabut-serabut Purkinje dan frekuensinya itu sekitar 10 sampai 30 per menit. Nah, dari hasil sistem konduksi jantung ini kita akan mendapatkan nantinya adalah gambaran dari EKG itu sendiri. Nah, gambaran EKG itu sendiri seperti yang teman-teman udah baca sebelumnya juga pada video-video sebelumnya, bahwasanya interpretasi dari sistem konduksi jantung ini akan melahirkan beberapa gelombang. Ada yang disebut dengan gelombang P, kompleks RS, kemudian ada gelombang T, ada interval PR, ada ST segmen, dan ada QT interval. Nah, sedikit kita bahas apa sih itu gelombang P, kompleks RS, gelombang T, dan lainnya itu. Nah, kita ulas lagi ya, bahwa gelombang P itu adalah menunjukkan depolarisasi dari atrium, sementara dari kompleks QRS itu menjelaskan tentang depolarisasi ventrikel. Nah, kalau untuk gelombang T itu adalah repolarisasi dari ventrikel itu sendiri. Lalu apa sih itu yang PR interval, ST segmen, dan QT interval? PR interval itu adalah impuls yang dialirkan mulai dari atrium masuk ke ventrikel. Sementara ST segmen itu adalah ventrikel itu sendiri. Kemudian QT interval itu adalah span dari onset yang dihasilkan dari depolarisasi sampai berakhirnya repolarisasi dari ventrikel itu sendiri. Oke, selanjutnya dari gambaran sistem konduksi jantung tadi kita akan lihat pada rekaman EKG kita itu pada kertas EKG seperti yang udah teman-teman biasa lihat di lapangan. Nah, ini kita sedikit mengulas saja bahwa dari sistem konduksi jantung ini akan terlihat gambaran gelombang EKG seperti ini dengan ada kotak besar dan kotak kecil. Saya tidak akan bahas lagi kembali di sini karena kita akan fokus tentang bagaimana kita menginterpretasikan mana yang EKG normal dan abnormal. Oke, kita masuk ya teman-teman untuk cara interpretasi EKG itu sendiri. Nah, pada video-video sebelumnya kita telah membahas cara interpretasi EKG itu dengan prinsip yang teman-teman biasa gunakan di lapangan, yaitu dengan prinsip Rahi, yaitu mulai dari rhythm, rate, kemudian aksis, hipertrofi, infark, dan ataupun iskemik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang cara interpretasi EKG itu tuh berdasarkan gelombang-gelombang yang telah kita nilai tadi. Nah, kita mulai pertama kali adalah pada saat kita melihat gelombang EKG atau rekaman EKG, kita akan menentukan adanya itu irama dan rate atau frekuensi jantung. Nah, teman-teman bisa lihat yang pertama, yaitu dari gelombang EKG itu sendiri, mulai dari kompleks dari gelombang P, kompleks QRS, gelombang T, ST segmen sampai dengan QT interval itu sendiri, kita akan bisa menilai adanya irama, bagaimana sih irama jantung itu sendiri dan bagaimana frekuensi jantungnya. Nah, untuk irama sendiri itu sudah kita bahas sebelumnya juga, bahwa cara menghitungnya itu adalah kita bisa melihat interval jarak antara P ke P atau dari R ke R. Nah, di sini kita akan menilai yaitu teratur atau tidak teratur. Menghitung irama itu caranya kita lihat dari jarak antara P ke P, dari gelombang P ke P itu sendiri, dan kompleks dari gelombang R ke R itu sendiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat teratur atau tidak. Dikatakan teratur itu adalah jika jumlah hitungan kotak kecil atau kotak besar itu sama dari satu gelombang ke gelombang berikutnya. Kalau dari gelombang P ke gelombang P kita hitung sama, atau dari puncak R ke puncak R sama, berarti gelombang itu iramanya adalah teratur. Akan tetapi jika dia berjarak tidak sama, berarti iramanya itu tidak teratur.
Nah, selanjutnya untuk frekuensi jantung kita juga udah bahas sebelumnya. Untuk menghitung rate itu kita bisa menghitung jumlah gelombang P atau gelombang R per menitnya itu dikalikan 10. Jadi dengan gambaran yang biasanya dengan lead EKG 2 lead panjang itu kita bisa langsung menghitung berapa setelah puncak R itu semua. Misalnya puncak R itu ada berjumlah 8, berarti kita tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam 1 menit. Dalam 1 menit kemudian kita kalikan 10. Atau dari gelombang P itu sendiri dalam 1 menit kita kalikan ke 10. Jadi kita hitung dari antara gelombang P ke P selanjutnya dan itu terhitung dalam waktu 1 menit. Nah, setelah kita tahu dalam hitungan 1 menit itu adalah sekitar 30 kotak kecil, jadi nanti itu ada 6 detik dan kita kalikan 10. Jadi teman-teman selain cara yang kemarin kita bahas bahwa caranya bisa 300 dibagi dengan kotak besar atau 1500 dibagi kotak kecil, nah sekarang kita juga bisa menghitungnya dengan cara menghitung jumlah gelombang P atau puncak R itu atau per menit, yaitu dalam kita kalikan 10 di mana 6 second itu berjumlah 30 kotak. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan gelombang P dan hitung PR interval. Nah, untuk menentukan irama itu nanti kita harus berfokus terlebih dahulu dari mana sih gelombang EKG itu berasal. Nah, karena gelombang pertama kali dari rekaman EKG itu adalah gelombang P yang menggambarkan depolarisasi dari atrium, maka kita harus melihat gelombang P itu sendiri. Apa sih yang kita lihat dari gelombang P itu? Apakah gelombang P itu ada atau tidak? Jadi, gelombang P seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, dia itu bentukannya itu lebarnya sekitar lebih kurang 3 kotak kecil dengan tingginya lebih kurang 1,5 kotak kecil. Jadi kalau seandainya ada gelombang P yang kecil seperti ini dan ada, itu artinya gelombang P-nya ada, dan artinya juga bahwa gelombang ini berasal dari SA, karena SA node itu akan melahirkan gelombang P. Nah, gelombang P itu adalah gambaran dari depolarisasi. Nah, selain kita melihat adanya gelombang P ada atau tidak, kita juga harus memastikan apakah gelombang P ini selalu diikuti dengan kompleks QRS atau tidak. Jika dia ikutin kompleks QRS, kita juga harus memastikan apakah dia diikutinya itu setiap satu gelombang selalu diikuti dengan kompleks QRS atau tidak. Karena ini akan mempengaruhi cara kita menginterpretasikan EKG. Nah, dikatakan irama itu sinus jika gelombang P itu selalu diikuti oleh kompleks QRS. Tapi jika gelombang P tidak diikuti oleh kompleks QRS atau QRS yang berdiri sendiri, itu akan terjadilah gambaran EKG yang abnormal. Nah, teman-teman, untuk gelombang P itu sendiri, selain kita melihat adanya dia gelombang itu ada atau tidak, kita juga harus memastikan gelombangnya itu tuh normal atau tidak. Kenapa sih kita perlu tahu gelombang P itu normal atau tidak? Karena gelombang P ini akan seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa jika seandainya gelombang P-nya itu tidak normal, itu artinya terjadi suatu kelainan pada jantung pasien itu sendiri. Nah, karena ini gelombang P menggambarkan atrium, itu kita bisa menginterpretasikan apakah terjadi pembesaran dari atrium kanannya atau atrium kiri. Nah, teman-teman, sebenarnya kita juga bahas bahwa gelombang P yang tidak normal itu ada P pulmonal dan ada P mitral. P mitral itu menggambarkan terjadinya pembesaran dari atrium kiri, sementara P pulmonal itu adalah menggambarkan terjadinya pembesaran dari atrium. Ditandai dengan gelombang P-nya itu yang cukup lebar, sementara kalau P pulmonal ditandai dengan gelombang P yang cukup tinggi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya kira-kira teman-teman. Nah, setelah teman-teman membahas tentang mencari tahu adanya gelombang P itu sendiri, kita harus menghitung PR interval. Tadi kan konsepnya adalah jika ada gelombang P, apakah gelombang P itu diikuti oleh kompleks QRS atau tidak. Jika dia diikuti kompleks QRS, kita harus menghitung PR interval. Fungsi yang PR interval ini itu memastikan apakah terjadi blok pada rekaman jantung atau rekaman EKG yang kita lakukan pada pasien. Nah, PR interval itu sendiri itu normal 0,12 sampai 0,20 detik, dan itu dimulai dari awal gelombang P itu sendiri sampai awal dari kompleks QRS. Oke, selanjutnya kita masuk ke gelombang selanjutnya. Gelombang selanjutnya yang terlihat dari rekam jantung itu adalah selain dari gelombang P dan adanya P interval, kita akan melihat adanya kompleks QRS atau ST segmen. Nah, kompleks QRS itu teman-teman, apa sih yang kita lihat dari sana? Yang kita lihat adalah apakah kompleks QRS itu lebar atau sempit. Dan jika lebar atau sempit, kita harus menghitung lebarnya itu tuh berapa, sempitnya itu berapa. Karena itu akan mempengaruhi juga interpretasi EKG kita. Kalau kita
ada kompleks QRS yang lebar, itu artinya bahwa terjadi suatu gangguan pada ventrikelnya pasien. Artinya pasien ini pasti ada masalah pada ventrikelnya. Nah, karena kompleks QRS ini akan menggambarkan dari depolarisasi dari ventrikel itu sendiri. Nah, selain untuk melihat adanya masalah pada ventrikel itu sendiri, pada kasus-kasus ACS atau acute coronary syndrome, kita akan bisa melihat apakah terjadi adanya Q patologis atau tidak. Nah, apa sih Q patologis? Teman-teman, Q patologis itu, gelombang Q itu normalnya adalah kurang dari 1/3 dari R. Nah, Q patologis itu adalah jika gelombang Q-nya itu lebih besar dari 1/3 R. Jadi kalau teman-teman ketika melakukan penggambaran dari kompleks QRS itu sendiri, kalau teman-teman menghitung gelombang itu lebih dari 1/3 R, anggap gelombang R tingginya adanya 9. Berarti kalau normalnya adalah gelombang Q itu kurang dari 1/3 dari gelombang R. Kalau gelombang R tingginya 9, 1/3-nya berarti 3. Nah, harusnya normalnya adalah Q normal itu adalah kurang dari 3 kotak kecil arah vertikal. Tapi kalau seandainya gelombang Q itu ternyata lebih dari 1/3 R itu sendiri, nah inilah yang kita sebut dengan Q patologis. Nah, kejadian ini biasanya itu terjadi pada pasien-pasien yang mengalami ACS. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga melihat adanya segmen. Nah, ini fungsinya juga kejadian iskemik atau infark pada pasien. Normalnya segmen ST itu tuh dia berada isoelektrik, artinya kalau teman-teman menitik atau menarik garis lurus, gelombang segmen ST ini dia harus berarti pada garis isoelektrik ini beradanya. Kalau seandainya dia ternyata berada di bawah garis isoelektrik, artinya dia mengalami ST depresi. Tapi jika garis isoelektrik itu artinya dia mengalami ST elevasi. Nah, baik itu ST elevasi maupun ST depresi, ini akan menggambarkan kejadian iskemik atau infark. Pada pasien yang mengalami infark itu akan terjadi ST elevasi. Sementara pada pasien yang mengalami iskemik, artinya sudah lama terjadi masalah pada jantungnya, itu akan mengalami ST depresi. Nah, selanjutnya, selain dari kompleks QRS dan segmen ST, kita juga melihat gelombang T. Nah, gelombang T ini kan adalah sebuah gambaran dari repolarisasi ventrikel. Nah, di sini kita lihat gelombang T itu normal atau tidak. Gelombang T itu tuh bentukannya itu hampir sama kayak gelombang P, tapi cukup tinggi sedikit dari gelombang P, dan itu muncul setelah dari gambaran kompleks QRS. Dan gelombang T ini akan membantu kita sebenarnya gelombang T ini dalam penginterpretasian juga, terutama untuk memberikan sebuah diagnosis pada pasien, misalnya pada pasien-pasien yang mengalami ACS tadi. Nah, selain dari gelombang T itu sendiri, kita juga harus menghitung QT interval. Apa sih fungsi dari QT interval? QT interval ini fungsinya adalah pada pasien-pasien yang mengalami aritmia, biasanya itu akan mendapatkan obat anti aritmia. Nah, mendapatkan obat anti aritmia yang terlalu lama, itu biasanya QT interval itu akan memanjang, karena normalnya dari QT interval itu sendiri adalah kurang dari 0,4 detik. Gimana sih cara kita ngitung dari QT interval itu sendiri? QT interval itu dihitung mulai dari awal dari kompleks QRS itu sendiri sampai dengan akhir gelombang T. Jadi QT interval ini untuk QT-nya ya, mohon maaf, untuk QT-nya itu sendiri kita hitung dari awal dari kompleks QRS sampai akhir dari gelombang T. Kemudian cara ngitung dari QT interval atau QTC itu, yang interval QT tadi kita bagi dengan jarak R ke R intervalnya. Jadi setelah teman-teman dapat QT interval dari gelombang itu sendiri, nanti dibagi dengan akar dari R ke R intervalnya. Dari semua penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan pada bagian di bawah ini. Nah, dari bagian ini teman-teman bisa lihat bahwa setelah kita menilai dengan cara baik itu dengan prinsip Rahi sebelumnya kita pelajarin atau dengan penilaian berdasarkan gelombang-gelombang yang ada, maka kita akan bisa menarik kesimpulan untuk interpretasi dari EKG itu sendiri. Yang pertama, kita mulai dari iramanya tadi. Nah, jika teman-teman menemukan iramanya itu adalah dia teratur, pilihannya sebenarnya ada dua, bahwa irama jantung itu adalah teratur atau tidak teratur. Ketika dijumpai ada irama tidak teratur, pilihannya pun juga ada dua. Apakah dia tidak teratur itu samaan dengan ketidakteraturan dari nadi yang kita raba, atau ketidakteraturannya itu ternyata tidak bersamaan dengan nadi yang kita raba. Jadi begini, ketika teman-teman
menemukan ternyata dia itu adalah dari gambar EKG dia irregular jarak R ke R-nya itu ternyata tidak sama, atau jarak dari P ke P itu tidak sama. Artinya ini adalah sebuah gambaran yang irregular. Nah, ketika teman-teman memastikan dengan gambaran yang ada pada pulse-nya atau dengan meraba dari nadi perifer atau nadi karotisnya ternyata juga bersamaan dia juga tidak teratur atau irregular. Nah, ini kita kenal dengan gangguan yang disebut dengan atrial fibrilasi. Nanti untuk cara interpretasinya akan kita bahas selanjutnya pada penilaian dari EKG abnormal. Nah, kemudian untuk pilihan yang kedua adalah jika iramanya itu yang kita jumpai itu tidak teratur, diikutin dengan pulse yang juga tidak teratur, itu pilihannya ada dua. Jika ternyata iramanya itu teratur berdasarkan dari gelombang yang kita nilai tadi, tetapi rabaan nadi yang kita coba itu ternyata dia tidak teratur, maka pilihannya ada satu, yaitu disebut dengan sinus aritmia, atau satu lagi disebut dengan AP block derajat 2, di mana ini terjadi sebuah gangguan dari konduksi. Nah, berbicara mengenai dari AV block atau gangguan konduksi, teman-teman kita akan menilai ada 3 jenis dari heart block itu sendiri, yaitu ada yang tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Dikatakan tipe 1 jika jarak PR interval itu tuh memanjang secara konstan dan itu memanjang itu lebih dari 0,2 second. Artinya ketika kita temuin dia PR intervalnya itu ternyata memanjang secara konstan, itu kita sebut dengan AV block derajat 1. Namun, jika pada AV block derajat 2, kita ada mengenal yang namanya dengan Mobius tipe 1 atau Wegenbach, dan ada Mobius 2. Nah, untuk Mobius tipe 1 itu sendiri, itu terjadi prolong dari interval itu yang secara progresif. Artinya, semakin hari, semakin itu dia semakin memanjang dan kemudian terdapat drop beat, artinya ada sebuah gelombang yang dimana tidak diikuti dengan compact QRS itu sendiri. Nah, sementara kalau yang Mobius tipe 2 itu tuh ada beberapa dari gelombang P itu yang tidak terkonduk, kemudian PR intervalnya itu tuh jaraknya tuh sama memanjangnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah yang kita sebut dengan total AV block atau AV block derajat 3, di mana yaitu terjadi gelombang P dan gelombang QRS itu yang berdiri sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Memang mungkin akan sangat bingung sekali buat teman-teman, tapi tidak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan setelah saya dan tim share video ini, nanti teman-teman bisa meninggalkan di kolom chat. Insya Allah kita akan coba membahasnya lagi kalau memang ada hal yang teman-teman menjadi bingung. Saya berharap dengan tampilan atau sharing dari interpretasi EKG kita kali ini lebih dalam sebenarnya kita bahas pada saat kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan interpretasikan EKG, khususnya pada teman-teman yang berada di unit gawat darurat, kemudian teman-teman yang berada di unit kateteris jantung, atau bahkan yang bekerja di rumah sakit jantung. Ini sangat penting sekali karena EKG ini adalah sebuah modal kita untuk melakukan tindakan-tindakan apa selanjutnya terkait dengan kondisi-kondisi pasien kita, khususnya pasien-pasien yang mengalami masalah jantung, apakah itu serangan jantung atau ACS, atau bahkan pasien-pasien operasi bypass jantung pun, ataupun pasien-pasien masalah katup jantung pun, EKG ini sangat membantu kita sekali untuk bisa bekerja sama dengan baik bersama tim dokter dan tim lainnya untuk menentukan intervensi selanjutnya yang terbaik untuk pasien. Nah, sekian saja pertemuan dari tim Upscape pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sharing sama teman-teman bisa membuka atau menambah wawasan teman-teman terkait dengan menginterpretasikan EKG. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Terakhir saya ucapkan mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.